Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran interaktif. Pada mata pelajaran prakarya dengan materi kerajinan bahan lunak. Kelas 8 pada semester ganjil bersama saya Tommy Saputra SPD, Unit Kerja UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Lares Sago Halaban. Baiklah, pada sekarang kita masuk kepada kompetensi dasar. 3.1. Memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. Misalnya, tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Sedangkan untuk KD 41, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat, misalnya tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Adapun tujuan pembelajarannya, 3.1.6. Melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat memahami teknik pengolahan bahan lunak. Sedangkan untuk 3.1.7, melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat memahami proses produksi kerajinan bahan lunak. Sedangkan tujuan pembelajaran dari KD 41 yaitu 4.1.2, melalui kegiatan membaca buku paket, peserta didik dapat menentukan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat, misalnya tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Baiklah, di sini ada pun peta konsepnya, yaitu mengenai kerajinan bahan lunak. Di sini dapat dilihat peta konsepnya. Yang pertama, kerajinan bahan lunak, yaitu dengan KD-nya memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. Misalnya tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Adapun yang akan kita pelajari yaitu teknik pengolahan bahan lunak dan proses produksi kerajinan bahan lunak. Baiklah, sekarang kita masuk yaitu pada materi kerajinan bahan lunak. Nah, di sini ada teknik pengolahan bahan lunak. Teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak. Ada beberapa teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak. Teknik tersebut disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Adapun teknik yang dapat digunakan untuk membuat karya kerajinan dari bahan lunak antara lain membentuk, menganyam, menenun, dan mengukir. Baik, untuk yang pertama yaitu membentuk. Teknik membentuk biasanya digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat. Macam-macam teknik membentuk antara lain seperti berikut. Yang pertama yaitu teknik coil atau lilit pilin. Yang mana cara ini yaitu pembentukan dengan tangan langsung seperti coil. Lempengan atau pijat jari merupakan teknik pembentukan tanah liat yang bebas untuk membuat bentuk-bentuk yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Yang kedua yaitu teknik putar. Teknik putar ini adalah teknik pembuatan dengan alat putar dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris, bulat, silinder, yang bervariasi. Cara pembentukan dengan teknik putar ini sering dipakai oleh para perajin keramik. Nah, ini bentuk gambarnya. Adapun yang ketiga yaitu teknik cetak. Ada dua teknik pembentukan karya kerajinan dari bahan lunak yaitu sekali cetak atau cured verdu dan cetak berulang. Teknik sekali cetak ialah teknik cetak yang menghasilkan sekali cetakan dan tidak dapat diperbanyak.
teknik cetak berulang ialah teknik mencetak yang dapat memproduksi karya dengan jumlah yang banyak dengan bentuk dan ukuran yang sama. Cara ini digunakan pada pabrik-pabrik keramik dengan produksi misal seperti alat-alat rumah tangga, piring, cangkir, mangkok, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh gambar dari teknik cetak. Bagian yang kedua yaitu menganyam. Teknik menganyam dapat digunakan untuk pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak dengan karakteristik tertentu. Bahan baku teknik menganyam ini berasal dari tumbuhan yang diambil seratnya seperti rotan, bambu, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar teknik menganyam. Yang ketiga yaitu menenun. Teknik menenun hampir sama dengan teknik menganyam. Perbedaannya hanya pada alat yang digunakan. Pada teknik menenun, kita menggunakan alat yang disebut lungsin dan pakan. Ini adalah gambar orang menenun. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.